Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi setia Dharma Bumi Putra? Kita berjumpa kembali di mata kuliah manajemen SDM di pertemuan yang ke-13. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-13. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar dan mengajar, langkah baiknya sama-sama kita berdoa agar perjalanan proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-13 ini saya akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Izin saya share materinya. Di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas mengenai manajemen karir. Pengertian manajemen karir, salah satu dorongan orang bekerja pada suatu organisasi, termasuk perusahaan, adalah karena di sana ada kesempatan untuk maju. Sudah menjadi sifat dasar dari manusia pada umumnya untuk menjadi lebih baik, lebih maju dari posisi yang dipunyai saat ini. Karena itulah mereka menginginkan suatu kemajuan dalam hidupnya. Kesempatan untuk maju yang termasuk ke dalam program pengembangan dapat diwujudkan jika mereka diberikan kesempatan untuk mengikuti program pelatihan dan pendidikan. Program pelatihan dan pendidikan yang mana yang diikuti perlu direncanakan dengan baik, agar pada gilirannya mereka mempunyai kesempatan untuk dipromosikan, dipindahkan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang mempunyai status dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Pengertian karir, karir adalah suatu rangkaian perilaku dan sikap yang berhubungan dengan pengalaman maupun aktivitas kerja selama rentang waktu kehidupan seorang individu. Juga merupakan rangkaian aktivitas kerja secara berkelanjutan. Karir merupakan sebuah kondisi yang dapat menunjukkan adanya peningkatan status kepegawaian seseorang individu dalam suatu organisasi yang sesuai dengan pekerjaan yang sudah ditentukan oleh lembaga atau organisasi. Tujuan karir, tujuan atau sasaran karir adalah posisi atau jabatan tertentu yang dapat dicapai oleh seorang pegawai bila yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatan tersebut. Tujuan atau sasaran karir tidak otomatis tercapai bila seorang pegawai memenuhi syarat yang harus dipenuhi karena untuk menduduki suatu karir tersebut, karir tertentu. Kadang-kadang harus memenuhi syarat-syarat yang seringkali di luar kekuasaannya, yaitu ada tidaknya lowongan jabatan yang dituju, ada tidaknya keputusan dan referensi dari pimpinan, dan ada tidaknya kandidat lain yang sama kualitasnya. Semua itu dapat membatasi kemajuan karir seorang pegawai. Pengertian perencanaan karir terdiri atas dua suku kata, yaitu perencanaan dan karir. Perencanaan dapat didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada masa mendatang. Sedangkan karir adalah semua pekerjaan yang dilakukan seseorang selama masa kerjanya yang memberikan kelangsungan, keteraturan, dan nilai bagi kehidupan seseorang. Secara umum, tahapan perjalanan karir seseorang dapat dikelompokkan ke dalam 5 tahapan, yaitu pertumbuhan, penjajakan, pemantapan,
pemeliharaan dan kemunduran. Dalam tahap pertumbuhan dialami oleh mereka yang berusia di bawah 15 tahun. Tahap ini diakhiri dengan adanya konsep tentang minat dan kemampuan dan mulai berpikir tentang alternatif keahlian. Dalam usia 15 sampai 24 tahun, seseorang berada dalam tahap penjajakan. Dalam usia ini mereka mulai menggali beberapa keahlian secara serius dan mulai mencoba untuk bekerja. Pada usia 25 sampai 44 tahun, seseorang berada dalam tahap pemantapan. Mereka secara terus-menerus melakukan pengujian terhadap kemampuan yang dimilikinya dan mencoba untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Dari usia 45 hingga 65, seseorang sudah berada dalam tahap pemeliharaan yang artinya ia tidak lagi akan berusaha untuk mencari pekerjaan yang baru, melainkan akan mempertahankan pekerjaan yang sekarang. Apa itu perencanaan karir? Perencanaan karir dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang digunakan seseorang untuk memilih tujuan karir dan jalur karir untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sebagai suatu proses yang bertujuan untuk menyesuaikan tujuan karir dan kemampuan individu dengan kesempatan untuk mengisinya secara sistematis. Langkah-langkah perencanaan karir, proses atau langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menyusun rencana karir terdiri atas hal-hal berikut ini. 1. Menilai diri sendiri. Hal utama dalam memulai perencanaan karir adalah bertanya atau memahami diri sendiri. Misalnya orang seperti apakah saya, keterampilan apa yang saya miliki, bagaimana dengan bakat dan nilai yang saya miliki, apakah saya menyukainya, apa yang menjadi kekuatan atau kelebihan dan kelemahan atau kekurangan saya, mengenali kesempatan-kesempatan, keterampilan, bakat, dan nilai berhubungan pada kesempatan. Karir, kesempatan dalam suatu organisasi dipengaruhi oleh pertumbuhan atau kepadatan dari bisnis, kebijakan organisasi tentang pengembangan dan promosi karyawan dari dalam dan kebijakan dari internal kantor. 2. Menetapkan tujuan karir. Setelah seseorang dapat menilai kekuatan, kelemahan, bakat, dan setelah mendapat pengetahuan tentang arah dari kesempatan kerja, maka tujuan karir dapat dibentuk. 3. Menyiapkan rencana-rencana. Rencana tersebut mungkin dibuat dari berbagai macam desain kegiatan untuk mencapai tujuan karir. Yang keempat, melaksanakan rencana-rencana. Untuk mengimplementasikan suatu rencana, kebanyakan diperlukan iklim organisasi yang mendukung. Artinya bahwa manajemen tingkat atas harus mengajak semua tingkatan dari manajemen untuk membantu bawahan mereka dalam meningkatkan karir mereka. Manfaat perencanaan karir, dengan adanya perencanaan karir maka perusahaan dapat 1. Menurunkan tingkat perputaran karyawan turnover, di mana perhatian terhadap karir individual dalam perencanaan karir yang telah ditetapkan akan dapat meningkatkan loyalitas pada perusahaan di mana mereka bekerja, sehingga akan memungkinkan menurunkan tingkat perputaran karyawan. 2. Mendorong pertumbuhan, di mana perencanaan karir yang baik akan dapat mendorong semangat kerja karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian motivasi karyawan dapat terpelihara. Manfaat perencanaan karir, dengan adanya perencanaan karir maka perusahaan dapat 1. Menurunkan tingkat perputaran karyawan atau turnover, di mana perhatian terhadap karir individual dalam perencanaan karir yang telah ditetapkan akan dapat meningkatkan loyalitas pada perusahaan di mana mereka bekerja, sehingga akan memungkinkan penurunan tingkat perputaran karyawan. 2. Mendorong pertumbuhan, di mana perencanaan karir yang baik akan mendorong semangat kerja karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian motivasi karyawan dapat terpelihara. Kita lihat di sini contoh-contohnya. 1. Menurunkan tingkat perputaran karyawan dan beberapa contoh lainnya.
Manfaat perencanaan karir, dengan adanya perencanaan karir, kita lihat di sini, satu, menurunkan tingkat perputaran karyawan atau turnover, di mana perhatian terhadap karir individual dalam perencanaan karir yang telah ditetapkan akan dapat meningkatkan loyalitas pada perusahaan di mana mereka bekerja, sehingga akan memungkinkan menurunkan tingkat perputaran karyawan. Dua, mendorong pertumbuhan, di mana perencanaan karir yang baik akan dapat mendorong semangat kerja karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian motivasi karyawan dapat terpelihara. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi akan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Yang keempat, memberikan informasi kepada organisasi dan individu yang lebih baik mengenai jalur potensial karir di dalam suatu organisasi. Yang kelima, mengembangkan pegawai yang dapat dipromosikan. Perencanaan karir membantu membangun penawaran internal atas talenta yang dapat dipromosikan untuk mempertemukan dengan lowongan yang disebabkan oleh masa pensiun, berhenti bekerja, dan pengembangan. Keenam, menyediakan fasilitas bagi penempatan internasional. Organisasi global menggunakan perencanaan karir untuk membantu mengidentifikasi dan mempersiapkan penempatan di luar negeri. 7, membantu menciptakan keanekaragaman angkatan kerja. Ketika mereka diberikan bantuan perencanaan karir, pekerja dengan latar belakang berbeda dapat belajar tentang harapan-harapan organisasi untuk pertumbuhan sendiri dan pengembangan. 8, membuka jalan bagi karyawan yang potensial. Perencanaan karir memberikan keberanian kepada karyawan untuk melangkah maju. Kemampuan potensial mereka karena mereka mempunyai tujuan karir yang spesifik. Tidak hanya mempersiapkan pekerja untuk lowongan di masa depan, hal ini dapat memberikan performa yang lebih baik untuk pekerjaannya sekarang ini. Kesembilan, mengurangi kelebihan. Perencanaan karir menyebabkan karyawan, manajer, dan departemen sumber daya manusia menjadi berhati-hati atas kualifikasi karyawan, mencegah manajer yang mau menang sendiri dari pembatasan subordinat kunci. 10, membantu pelaksanaan rencana-rencana kegiatan yang telah disetujui. Perencanaan karir dapat membantu anggota kelompok agar siap untuk jabatan-jabatan penting. Persiapan ini akan membantu pencapaian rencana-rencana kegiatan yang telah disetujui. Metode perencanaan karir. Perencanaan karir dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1, pendidikan karir, 2, penyediaan informasi, dan ketiga, bimbingan karir. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi perencanaan karir, di mana seseorang akan mengakui dan mau mempertimbangkan faktor-faktor tersebut saat mereka merencanakan karir, yaitu sebagai berikut. 1, tahap kehidupan karir. Seseorang akan berubah secara terus-menerus dan kemudian memandang perbedaan karir mereka pada berbagai tingkatan dalam kehidupannya. Karir awal merupakan tahap pembentukan yang berupa penekanan pada perhatian untuk memperoleh jaminan terpenuhinya kebutuhan di tahun-tahun awal pekerjaannya. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-13. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.